kita kembali berkumpul ya Bapak Ibu, bersukacita bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Betul? Betul. Saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau tengok kanan, tengok kiri. Saya sih lihat sudah bersalaman ya, tapi nggak ada salahnya tuh kita salaman lagi. Yuk kita berikan salam kepada saudara kita di sebelah kanan. Ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Ada salamnya yang luar biasa saya lihat ya. Oke, mari kita siapkan hati kita. Saya mempersilakan Bapak Gembala untuk memulai dalam doa. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita memohon. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Engkau lihat kami jemaat Tuhan ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dengan apa yang kami lakukan. Kami ingin ya Tuhan Yesus Engkau menjamah hidup kami. Pulihkan ya Tuhan hidup kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami. Kami ingin bertobat ya Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Nama Tuhan dimuliakan, dan kami juga ingin ya Tuhan berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat ya Tuhan Yesus untuk hadir pada kebaktian Minggu Raya ini. Kami berdoa Engkau juga bisa ya Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk mempunyai waktu ya Tuhan Yesus untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengajian-Mu, dalam nama Bapa dan Roh Kudus Allah yang Esa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya tetap mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Saya mau mengajak kita untuk masuk dalam saat teduh. Kita mengucapkan syukur kita buat Tuhan, buat setiap kebaikan yang kita rasakan, buat setiap kemurahan hati Tuhan yang kita nikmati dalam kehidupan kita.
sudah bersalaman, kita mau menyapa sekali lagi karena banyak yang baru datang ya. Kita katakan Tuhan Yesus memberkati sambil kita katakan bahwa Engkau adalah saudaraku. Dalam Yesus kita bersaudara.
Di dalam pujian ini katakan kita akan menari. Siapa yang mau menari buat Tuhan? Saya kurang dengar ini. Siapa yang mau menari buat Tuhan? Angkat tanganmu. Kita mau katakan kasih yang begitu besar sambil menari ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima Tuhan. Kami mau menari buat Engkau Tuhan. Kita katakan dengan sungguh. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan seluruhku, benar-benar akan berhenti. Meninggikan namamu berlalu, menari, memuliakanmu. Hei, bebaskan kita hidup yang kau janji. Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Bebaskan, dibangkitkan hidup yang kau janji. Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Amin. Bebaskan, dibangkitkan hidup yang kau janji. Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau janji. Takkan berhenti. Meninggikan namamu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau janji. Hanya untukmu hidup yang kau janji. Hanya lagi hidup yang kau janji. Hanya untukmu. Silakan Ibu Bapak Ibu. Saya persilakan. Shalom. Pagi hari ini saya akan membawakan cerita dengan judul Istri yang Cerewet. Judul cerita hari ini bukan berarti curahan hati saya ya. Ya. Dikisahkan ada seorang filsuf ya, ahli filosofi yang bernama Socrates. Dia adalah seorang dari bangsa Yunani dan dia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Nah, diceritakan Socrates ini memiliki seorang istri yang cantik yang bernama Xanthippe atau Xanthapia, yang dikenal cerewet dan gemar mengomel, juga mengkritiknya dengan sangat keras. Nah, suatu ketika sang istri sakit, beberapa teman Socrates berkata kepada filsuf terkenal itu, kau bersyukur ya hari ini istrimu sedang sakit. Engkau beruntung karena untuk sementara kamu enggak mendengar kritikan dan omelan istrimu. Namun jawaban Socrates di luar dugaan. Ia menjawab, tidak mendapatkan kritikan sesungguhnya membuat aku sedih. Aku jadi kehilangan kesempatan untuk melatih kesabaranku. Dari cerita di atas, saya ingin menyampaikan bahwa melatih kesabaran memang dapat dilakukan dengan banyak cara.
Nah, bagi Socrates, kesabarannya semakin terlatih ketika menghadapi omelan dan kritikan istrinya. Kesabaran juga dapat dilatih saat menghadapi contoh kenakalan anak, klaim yang punya banyak kemauan, situasi jalan raya yang macet, orang yang selalu mengelak membayar utang, dan masih banyak lagi. Nah, Alkitab mencatat orang yang sabar sebagai pribadi yang hebat, bahkan melebihi pahlawan atau orang yang berhasil merebut kota. Itu tertulis di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi, bagaimanakah cara kita merespon ujian kesabaran yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekitar kita atau situasi yang kita alami sehari-hari? Bertahanlah dalam menjalani semua proses itu, karena jika buah kesabaran kita sudah matang, hasilnya akan sangat positif. Begitu pula orang-orang di sekitar kita pun akan bersyukur atas perubahan yang kita alami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Doni, mengingatkan kita untuk saling sabar ya saudara. Di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kita bersosialisasi harus sabar. Oke, kita mau persiapkan diri kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita minta supaya Tuhan menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur, yang siap untuk diberikan benih firman Tuhan. Dan kita berdoa, kita memohon agar hidup kita boleh menggenapi firman Tuhan, sehingga firman yang dibagikan pagi hari ini tidak sia-sia. Ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu ya Bapa. Kita katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna, amin Lord. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan
Kalau kami ada hari ini adalah bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang memelihara dan memberkati kami. Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan dari setiap pencapaian-pencapaian yang sudah Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau tidak akan ada semua itu Bapa. Kuduskanlah hamba-Mu, kuduskanlah umat-Mu hari ini. Karena kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan pagi hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Setiap kita sehat. Amin. Itu juga adalah bukti penyertaan Tuhan, bukti berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Haleluya. Hari ini temanya adalah hidup yang menjadi saksi bagi Kristus. Kita lihat nats firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Menjadi saksi bagi Kristus. Kita lihat dulu apa pengertian itu saksi. Apa itu saksi? Secara umum, saksi adalah seseorang yang menegaskan dan membuktikan sebuah fakta dari apa yang ia lihat, ia ketahui, atau ia alami. Kesaksian seorang saksi dianggap valid jika didukung oleh alat bukti. Kalau kita sedikit melihat kasus dalam persidangan, itu biasa terdakwa atau, ini kita bicara secara umum, terdakwa atau pendakwa itu sama-sama memberikan saksi. Saksi ahli atau saksi yang menguatkan. Di sini maksudnya adalah saksi yang menguatkan. Baik menguatkan bahwa saya tidak bersalah, atau menguatkan bahwa dia itu bersalah. Jadi dia kesaksian dari apa yang ia lihat, ia ketahui. Kalau ia pahami berarti dia adalah saksi ahli. Tetapi kesaksian itu baru dianggap benar, baru dianggap valid jikalau ada alat bukti lain yang mendukungnya. Itu baru kesaksiannya dianggap sebagai
kesaksian yang valid, kesaksian yang benar, kesaksian yang perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk mengambil suatu keputusan. Itu adalah saksi secara umum. Nah, apa maksudnya saksi bagi Kristus? Kita lihat dalam kekristenan, apa itu saksi Kristus? Saksi Kristus adalah seseorang yang bersaksi menceritakan siapa itu Kristus berdasarkan apa yang ia ketahui, ia alami, dan ia rasakan di dalam hidupnya. Jadi seseorang menceritakan tentang Kristus adalah seseorang yang sudah mengalami Kristus dalam hidupnya. Jadi seseorang tidak mungkin bisa bersaksi tentang Kristus jikalau dia tidak pernah mengalami Kristus. Dia tidak melihat keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia tidak merasakan, tidak pernah mengalami kehidupan yang bersama dengan Tuhan itu. Jadi saudaraku, seseorang baru bisa menceritakan Tuhan ketika seseorang itu mengalami Tuhan. Kalau orang tidak pernah mengalami Tuhan, tidak bisa menceritakan Tuhan. Nah, bagaimana validitas daripada kesaksiannya itu? Kita lihat. Nah, validitas dari kesaksian kita akan ditunjukkan dari cara hidup kita yang menyatakan karakter Tuhan yang adalah kasih, pengampun, murah hati, berbelas kasihan, dan lain-lain. Artinya apa? Jikalau saksi secara umum kesaksiannya itu dianggap valid jikalau ada tanda bukti lain, maka kesaksian orang percaya dianggap valid jikalau kesaksiannya itu bahwa kesaksian itu ditunjukkan dari cara hidupnya yang mencerminkan, menyatakan kasih Kristus. Kalau dia mengatakan bahwa Allah itu kasih, Kristus itu kasih, Tuhan itu kasih, maka dalam praktek hidupnya juga mempraktekkan kasih. Orang tidak akan menjadi percaya bahwa Tuhan itu kasih jikalau hidup kita tidak pernah mencerminkan kasih Tuhan. Bagaimana kita menceritakan bahwa Allah itu kasih jikalau kita tidak pernah menunjukkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita? Sebab itu saya mengatakan bahwa saksi Kristus adalah orang yang sudah mengalami hidup bersama dengan Tuhan, orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, baru bisa menceritakan siapa itu Tuhan. Nah, ketika orang mengatakan bahwa Allah itu pengampun, maka validitasnya adalah ketika kita yang mengatakan bahwa Allah itu pengampun, kita juga hidup dalam pengampunan dan hidup mengampuni. Orang yang sudah diampuni Tuhan itu hidup juga mengampuni. Baru kita mengatakan Allah itu pengampun, orang percaya Allah itu maha pengampun. Lah, kamu pendendam, ya gimana? Akhirnya kesaksiannya tidak valid. Allah itu murah hati. Kita bisa bercerita bahwa Allah itu, Tuhan itu murah hati, ditunjukkan dari hidup kita yang murah hati. Bagaimana kita menceritakan bahwa Allah itu murah hati kalau kita pelit, kita kikir? Nggak bisa. Orang melihat cara hidup kita sebagai validitas dari apa yang kita omongkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu murah hati, ditunjukkan dari sikap hidup kita, Allah itu murah hati. Berbelas kasihan, harus dalam hidup kita juga memiliki belas kasihan. Selanjutnya, nah, kita lihat di sini. Dalam Matius 28, saya baca dari ayat 18-19, Yesus mendekati mereka dan berkata, kenapa Yesus mendekati mereka? Karena sebagian dari mereka adalah ragu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa dari sorga dan dari bumi. Ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Lanjutkan. Nah, mulai dari mana? Kesaksian itu kita mulai dari mana? Kita katakan mulai dari Yerusalem.
Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem. Artinya mulai dari yang paling dekat. Yang paling dekat bagi kita apa? Keluarga. Kesaksian itu dimulai dari keluarga dulu, yang paling dekat. Karena perihal ini, sampai saya menanyakan ke istri, kita ini berumah tangga, menikah itu udah hampir 7 tahun. Nanti Desember, ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Dari 7 tahun kita nikah, apa yang kamu pelajari dari Papi? Istri saya bilang, selama aku hidup sama kamu, gitu ya, aku belajar apa itu kesabaran. Itu dulu. Jadi harus ada yang dipelajari, harus ada yang diterima. Artinya 7 tahun ini dia belajar tentang kesabaran. Tadi Pak Joni temanya apa ya? Wah, mantap, bagus ini. Saya nggak tahu ceritanya Pak Joni hari ini, tapi ternyata pengalaman kita sama. Pengalaman sama menghadapi istri yang enggak. Istri saya enggak sekarang. Enggak. Istri saya belajar tentang kesabaran. Kesabarannya siapa? Bukan dia belajar sabar menghadapi saya. Dia belajar sabarnya saya menghadapi dia. Kebalik ya. Jadi tadi itu si Sokrates itu belajar sabar karena menghadapi istrinya. Istri saya itu belajar sabar bukan menghadapi saya. Dia belajar sabar, sabarnya saya menghadapi dia. Nah gitu. Langsung ditanya kalau saya, kita mulai dari Yerusalem. Terus apa yang kamu pelajari setelah menikah sama aku? Masa iya kamu gak belajar apa-apa? Nah gitu. Belajar marah-marah doang? Ya enggak. Masa menikah belajarnya marah-marah? Kan gak mungkin ya. Aku bilang sama dia, 7 tahun kita nikah, aku belajar satu hal dari kamu. Belajar apa? Kemurah hatian. Desi ini orangnya gak tegaan. Tapi habis itu dia mikirnya ke belakangan. Nah itu problemnya dia. Kenapa aku belajar kemurah hatian dari dia? Ini saya jujur ya. Saya masuk gereja ini tahun 2000. Pokoknya 2000. Sekarang sudah 2024. 2024 dikurangin saya nikah sama Desi 7 tahun. Berarti sekitar 15. Berapa? 11? Oh, 17 tahun. 17 tahun. Ya 17 tahun. Dikurangin 7. Benar ya? 17 tahun. 17 tahun itu saudaraku. Dari saya sederajat dengan SMA, saya kuliah, saya bantu pelayanannya Ibu Fajar, dan saya bekerja. Itulah sekitar 17 tahun. Saya itu melihat bagaimana, ini kesaksian pribadi karena saya mengalami. Jadi ini valid ya, karena saya mengalami. Saya melihat bagaimana orang-orang yang dibantu oleh ibu akhirnya itu meninggalkan ibu dan mengecewakan. Banyak. Bahkan saya pernah diutus ibu untuk bayar SPP ke sekolahan karena anak ini nggak bisa ujian kalau SPP-nya nggak dibayar. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Akhirnya saya skeptis. Udahlah kalau saya dekat sama orang biasa aja, nggak usah terlalu dalam. Gak usah terlalu yang gimana, ya biasa aja. Ya pokoknya ya bisa bantu ya bantu, gak bisa bantu ya sudah. Gak perlu dimoyok. Kalau dia sih enggak. Ini kalau kita gak bantu, siapa yang bantu dia? Kasihan. Nah, tapi setelah selesai itu dia mikir lagi, terus kita 1 minggu ini 1 bulan ini gimana uang kita? Gitu. Tapi yang penting dia bantu dulu. Habis itu dia mikir, tidak bahwa kita berapa? 0. Lah terus kita gimana? Ya udah hidup aja dengan yang sekarang ini. Akhirnya apa? Dia yang harusnya naik ojek dari kantor ke Tanah Abang, naiknya Jaklingko. Jaklingko itu angkot. Karena kalau naik ojek dia harus bayar 25.000.
naik Jaklingko dia cuma bayar 3.500 plus 3.500 naik busway, cuma 7.000. Hebat. Tapi itu ya, itulah harga. Mikirnya belakangan gitu. Jadi ya memang begitu gitu. Jadi kalau dia belajar kesabaran dari saya belajar bagaimana murah hati dari dia, kemurahan hati dari dia. Kita karena apa, saudaraku? Kegagalan orang Kristen adalah rajin melayani tapi gagal jadi saksi. Itu problemnya orang Kristen. Rajin melayani tapi gagal jadi saksi. Rajin pelayanan tapi di rumah tidak jadi teladan. Rajin pelayanan tapi di kerjaan jadi batu sandungan. Di gereja peramah, ramahnya minta ampun, tapi di rumah jadi pemarah. Ini kegagalan kita. Seringkali apa yang kita tampilkan di gereja, tampilkan dalam pelayanan tidak linear dengan apa yang kita tampilkan, kita tunjukkan di rumah, di lingkungan pekerjaan. Karena apa? Setelah dari Yerusalem ke Yudea berarti lingkungan yang lebih luas, marketplace kata Pak Husein kemarin. Banyak sekali orang mengenal Injil, mengenal firman, pelayanan, tapi di pekerjaan nggak jadi berkat. Itu yang problem. Harusnya kalau dia membawa firman dalam hidupnya, orang happy ketemu dia. Wah, aku senang ya ketemu kamu. Kalau orang gak ada firman, gak ada Tuhan, gak ada kesaksian hidup dalam Kristus, orang ketemu dia jadi malas. Kalau bisa gak ketemu dia. Nah, kalau ada rekan kantor ngomong kalau bisa jangan ketemu dia, wah itu udah. Itu sudah. Kenapa kamu mau ketemu dia? Soalnya kalau ketemu dia ujung-ujungnya ngegosip, ujung-ujungnya ngomongin bos, ujung-ujungnya ngomongin teman, ujung-ujungnya kenapa ketemu dia? Soalnya kalau ketemu dia pasti selalu ngeluh aja. Jadi kita capek dengan itu semua. Kalau kita mulai hari ini, kalau kita mengalami pengalaman yang benar akan Kristus, akan membawa kita kepada pemahaman ini, yaitu kesaksian bukan sekedar menceritakan Kristus, tetapi menghidupi Kristus dalam firman-Nya, dan melaluinya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kesaksian yang hidup. Mulai dulu dari Yerusalem, mulai dari rumah tangga kita sendiri. Selanjutnya apa? Samaria. Itu mungkin lingkungan RT, lingkungan RW. Di lingkungan RT, lingkungan RW kita jadi berkat enggak? Ini saya ngomong begini tadi malam, baru ribut di grup WhatsApp komplek antara Pak RT yang pelayan di gereja dan Pak Ismet yang guru agama Kristen. Astaga nih, aku bilang sama dia, kita keluar grup aja yuk. Ini dua-duanya teman persekutuan, persatuan di rumah gitu. Mereka ribut masalah IPL, ujung-ujungnya kemana-mana. Astaga, itu kan artinya sudah gak jadi berkat kesaksian sesama orang Kristen. Itu grup WhatsApp isinya 240, ditonton, dipertontonkan keributan seperti itu. Kita sedih, orang tertawa melihat orang Kristen berantem di grup. Kita sedih orang Kristennya, orang luarnya ketawa-ketawa. Udahlah Pak, log out aja atau login ya. Udah login aja lah, nggak apa-apa banyak begitu gitu. Ya susah. Lebih susah lagi penderitaan saya. Penderitaan saya setiap pergantian tahun adalah apa? Di situ banyak orang-orang tanda petik Katolik itu, orang-orang Timur. Kalau habis malam tahun baru, mabuk.
Maboknya di mana? Di CH, di klub host. Jadi habis acara tahun baruan bla bla bla, bapak ibu-ibunya udah pada pulang, anaknya pada pulang, bapak-bapaknya stay di situ, jamming, main gitar, terus ya sudah. Keluarkanlah botolnya. Itu mohon maaf ya, bukan saya rasis, adalah orang-orang yang dari orang-orang yang Katolik kebanyakan kan dari etnis Timur ya. Ya ampun kan, itu. Dan ada juga Jawanya, ada si Tony Wibowo itu, ada Jawanya, ada itu tentang kita akan tetap di Brasil, ada, itu kan artinya kita sudah nggak menjadi saksi apapun, di rumah juga enggak, di marketplace juga enggak, di lingkungan RT RW juga enggak. Ya susah kan? Itu yang menjadi susah. Lanjut. Nah, Tuhan telah bekerja dalam hidup kita sehingga kita mengenal keselamatan. Jadi titik tolak atau poin utama dari berita kesaksian kita adalah Kristus tentang keselamatan. Berita keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus adalah hal yang utama, yang penting untuk diceritakan. Tujuannya ialah agar banyak orang mengenal berita keselamatan dan penebusan dalam Kristus Yesus, dan akhirnya banyak orang percaya dan diselamatkan. Beritanya yang utama harus itu dulu. Karena keselamatan, semua orang butuh keselamatan. Kalau kesaksian kita mengatakan bahwa saya terima Yesus, supaya apa? Supaya sembuh. Ada orang yang sudah berdoa bertahun-tahun tidak sembuh. Pengalaman pribadi itu tidak menjadi ukuran. Saya terima Yesus, usaha saya lancar. Nggak bisa juga, nggak boleh. Karena itu pengalaman pribadi, case by case. Tuhan bisa memberkati kita dengan kesembuhan, Tuhan bisa memberkati kita dengan usaha kita yang lancar. Tapi ada orang yang Tuhan izinkan untuk seperti itu. Supaya apa? Supaya tetap bergantung, berpengharapan kepada Tuhan. Karena dengan begitulah imannya menjadi bertumbuh. Ini kalau dicurahkan berkat Tuhan yang begitu luar biasa, ini nggak semakin memuliakan Tuhan, ini semakin hilang. Tuhan tahu. Nah, kita tipe yang mana nih? Diberkati Tuhan tambah hilang, atau diberkati Tuhan tambah dekat? Kalau kita tipe diberkati Tuhan tambah hilang, siap-siap aja kita hidup dengan pas-pasan. Supaya apa? Pas nggak ada, Tuhan ada. Tuhan menolong, kita bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita tipe, sekalipun aku memiliki dunia ini Tuhan, tetapi hatiku tetap kepada Engkau. Nah, kita dipercayakan banyak tuh seperti itu. Karena apa? Hati kita sudah tidak terikat dari apa yang kita peroleh. Jadi kesaksian utama kita adalah keselamatan yang kita terima dari Kristus. Semalam saya sharing dengan Pak Bosi, bagaimana kalau kita kesaksian kepada orang yang kaya, sudah gak butuh berkat tuh, dalam tanda petik gak butuh uang tuh. Saya bilang sama dia, oke, kita atau saudara bisa membeli tempat tidur spring bed yang paling mahal sekalipun. Apa yang paling mahal? King Coin? Ada lagi? Pokoknya tempat tidur yang paling mahal sekalipun. Tapi saudara tidak bisa membeli tidurnya. Saya mengatakan itu ke Pak Bos. Kita bisa beli tempat tidur ranjang yang super enak, super mahal, tapi tidurnya tidak bisa kita beli. Datangnya dari apa? Damai sejahtera, sukacita, karena kita bisa diberi itu. Orang yang kaya itu gak memiliki Tuhan, gak memiliki jaminan keselamatan. Isinya pusing, dolar naik, pusing, inflasi tinggi,
pusing usaha sepi, pusing usaha lagi nggak bergerak nih, pusing, nggak bisa tidur. Bosnya Desi aja sampai autoimun mikirin begitu. Uangnya buat habis buat apa? Buat ke dokter. Seminggu sebulan sekali harus ke dokter spesialis, harus ke Malaysia. Uangnya kaya, yang nikmat siapa? Dokter spesialis. Gak bisa tidur tenang. Kalau kita tidur sekalipun tempat tidurnya pernya sudah mulai los, tapi kita masih bisa ngorok, itu damai sejahtera. Amin. Kita tidur di kasur yang gak ada dipannya, tipis kayak kasur kos-kosan. Kalau kita tidur ngorok, itu sudah damai sejahtera. Itu sudah berkat Tuhan. Itu sudah berkat Tuhan. Ada orang tidur di rumah mewah, tempat tidur bagus, dijagain anjing, tapi tidurnya tetap gelisah. Tetap gelisah. Karena apa? Gak memiliki Tuhan. Berita keselamatan inilah yang harus kita sampaikan. Karena sebenarnya menceritakan ini bukan sesuatu yang susah. Saya ilustrasikan seperti ini. Saudara, kalau kita makan di restoran, aduh, kebanyakan ya. Jangan terlalu ekspektasi lah restoran. Kalau kita makan di warung dan menunya enak, pasti kita cerita ke orang lain, ya kan? Cerita lain. Pak Bosi makan somai depan situ tuh, katanya harganya murah dan rasanya lumayan. Dari omongan ini menarik siapa? Menarik Mbak Indah beli, menarik Desi beli, menarik saya juga beli. Artinya melalui satu orang ini dia dapatkan 3 customer. Akhirnya sebelum itu dia cerita lagi, Pak Andre kalau pagi sarapan dulu atau langsung ke gereja, mendingan sarapan dulu. Di situ ada soto goceng, murah tapi lumayan buat ganjel. Sotonya goceng tapi ininya perintilannya banyak. Dari omongan itu akhirnya saya ke toko goceng, warung goceng, soto goceng itu sama dia. Akhirnya sering berlangganan. Kalau berangkat pagi kita sarapan dulu nih di mana? Soto goceng. Sotonya bener goceng loh. Tapi tempenya 1.500. Kalau sate telur puyuh 3.000. Jadi kalau kita makan soto goceng, perintilannya banyak, tetap ya kan? Tetap satu orang 15.000, berdua tetap 30.000, sama aja. Ada lagi yang endorse bakmi cinta. Akhirnya seluruh anak wacing dimakan di bakmi cinta. Karena apa? Mulut kita gatel kalau kita nggak menceritakan sesuatu yang kita makan itu enak, supaya orang lain juga merasakan. Harusnya dorongan ini kita lakukan dalam kesaksian kita. Kita sudah begitu rupa mengalami Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Masa iya mulut ini kalah sama soto goceng untuk menceritakan Tuhan? Itu dorongan yang sama. Kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, kita sudah mengalami kuasa Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Hari ini yang dulu COVID, yang mati berapa? Hari ini kita masih sehat. Ada berapa juta orang tiap hari dengar ambulans bawa mayat. Lah kita hari ini bisa hai. Kalau bukan Tuhan, siapa? Lalu kita gak menceritakan Tuhan. Somai aja diceritakan, soto goceng diceritakan, bakmi cinta diceritakan, Tuhan Yesus pun gak diceritakan. Lebih parah lagi dia sharing saya dari Pak Bosi, Pak Andre, kalau hamba Tuhan ketemu hamba Tuhan, itu yang diomongin bukan Tuhan. Jemaatmu berapa? Ruangannya sudah ber-AC belum? Sudah ada karpetnya belum? Itu perpuluhan cukup buat biaya operasional. Ya Allah, bukan Tuhannya. Padahal yang dibawa adalah
hamba Tuhan ngobrol dengan hamba Tuhan. Topik pembicaraannya bukan Tuhan. Gimana? Susah. Dari lingkungan ring 1 aja udah begitu. Tapi kita nggak mau seperti itu. Kita mau mewartakan, menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus pasti rindu untuk memberitakan Dia dan karya-karya Tuhan di dalam hidupnya. Kristus akan dimuliakan dalam orang percaya karena pengalaman pribadi orang percaya dengan Kristus yang diceritakan ke banyak orang. Jadi bersaksi itu bukan sesuatu yang berat atau sesuatu yang susah jikalau didorong oleh kehausan, kerinduan bahwa yang saya rasakan ini juga harus dirasakan oleh banyak orang. Kita lihat Lukas 4 ayat 18 sampai ayat 19. Lukas pasal 4. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikian dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ketika Tuhan telah mengurapi kita dengan Roh Kudus, kita akan menjadi pemberita kabar baik. Kita akan menjadi pengabar berita baik, pemberita kabar baik, bukan kabar burung, bukan kabar buruk. Kabar buruk itu apa? Yang suka katanya. Kabar buruk yang membuat orang menjadi cemas. Katanya tahun 2024 akhir zaman, pengangkatan, siap-siap jual semua harta benda. Ada yang begitu. Ada banyak nabi-nabi palsu hari ini akhirnya. Kabar buruk. Dan kita juga bukan pewarta kabar buruk. Kita mau menjadi pewarta kabar baik, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan memberitakan pembebasan bagi orang yang ditawan oleh pikiran-pikiran yang gelap, pikiran-pikiran yang menyesatkan, dari pikiran-pikiran yang salah. Banyak hari ini orang masih percaya tahayul. Banyak hari ini orang masih percaya yang namanya klinik. Orang dijerat dengan filsafat-filsafat yang palsu. Kita mau menyampaikan kabar baik bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi kutuk dalam Kristus. Masih banyak, kayaknya gua belangsat begini gara-gara kutuk. Lo belangsat bukan karena kutuk, lo males. Kita akan menolong orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran. Kita bisa dipakai Tuhan untuk mencelitkan mata mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu berharga, betapa Allah mengasihi mereka, dan bahwa Allah rindu mereka bertobat dan kembali kepada jalannya yang benar. Banyak orang buta akan berkat Tuhan. Orang selalu berpikir bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang spektakuler. Orang lumpuh tiba-tiba berjalan, orang mati tiba-tiba hidup. Kita berpikir bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang spektakuler, dahsyat dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa sehat itu juga mukjizat. Gak percaya? Sekarang ke Siloam sana, ke ruang ICU, orang yang sudah dipasang selang, tanya, mereka sehat itu adalah mukjizat bagi keluarganya, bagi dirinya.
Hari ini kita lupa bahwa sehatnya kita adalah mukjizat. Saudara bisa bekerja, itu mukjizat. Tanya ke orang yang sudah 100 kali kirim lamaran kerja. Tanya ke orang yang sudah 100 kali datang ke pintu pabrik, instansi atau apapun itu, mengirimkan CV lamaran yang berakhir di pos satpam paling tinggi, interview HRD. Setelah di interview gak ada panggilan untuk kerja. Kalau mereka dari 100 itu 1 aja yang nyantol, itu mukjizat. Kalau hari ini saudara bekerja, itu mukjizat. Ada banyak orang yang hari ini masih keliling bawa CV. Orang buta dengan ini, saudara, bahwa ada Tuhan di balik semua itu. Ada Tuhan di balik semua itu. Kalau hidup kita dipimpin Tuhan, kita akan membebaskan orang yang tertindas, bukan menindas. Orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk membebaskan orang yang bukan menindas. Sekarang banyak penindasan. Baru jadi kepala bagian udah menindas bawahan, bukan owner. Cuma sedikit satu rating, satu strip di atas karyawan normal. Baru dipercayakan pegang kunci kantor, udah nindas ke bawahnya. Astaga naga. Jadi untuk menjadi penindas itu, saudara gak butuh jadi apa-apa. Saudara merasa saudara lebih dari orang lain, saudara bisa menindas. Inilah kabar baik yang harus kita beritakan. Bukan kabar burung, bukan kabar buruk, tapi kabar sukacita, kabar keselamatan dan penebusan dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, yang kedua, menyatakan perubahan hidup yang kita alami karena kerja kuasa Roh Kudus. Kehidupan yang diubahkan adalah bukti yang jelas bagi semua orang. Kesaksian kita, yang pertama tadi kita memberitakan. Kesaksian yang kedua adalah memperagakan. Memperagakan hidup yang telah diubahkan. Hidup yang telah diubahkan itu akan menjadi keharuman, mempesona banyak orang. Bahwa ketika saya mengalami Kristus, ketika saya menerima Kristus, hidupku diubahkan Tuhan. Ketika kita mengalami Kristus secara pribadi, dengan kuasa kebangkitannya, mengerti kasih karunia-Nya, dan hidup kita diubahkan oleh karya Roh Kudus, kita akan menyebarkan keharuman, pengalaman akan Kristus lewat hidup kita. Hidup kita yang dulu pemarah, sekarang menjadi sabar. Hidup kita yang menjadi contoh, hidup kita yang diubahkan, hidup kita yang menjadi teladan, hidup kita yang menjadi berkat. Orang yang tadinya tidak setia menjadi setia. Orang yang tadinya kasar menjadi sabar dan lemah lembut. Perubahan-perubahan ini akan disaksikan, diperagakan. Suami-suami yang dulu kasar ke istrinya, setelah terima Kristus menjadi sabar dan lemah lembut. Karena itu harapannya. Suami-suami yang tidak setia terhadap istrinya, setelah terima Kristus setia terhadap istrinya, setia terhadap pernikahannya. Orang yang akhir tahun biasanya menghabiskan waktu dengan acara-acara tidak berguna, mabok, minum alkohol dan lain sebagainya. Ketika dia terima Kristus, tidak lagi seperti itu. Ini contoh perubahan ketika orang ada Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah yang akan mempesonakan banyak orang. Ada perubahan yang nyata dari pengenalan akan Tuhan, dan itu yang memuliakan Kristus dalam hidup orang percaya. Dan ketika kita mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saya yakin
pasti kita rindu untuk memberitakan kabar baik ini. Perbuatan Tuhan yang luar biasa yang telah mengubahkan hidup kita. Kalau Roh Kudus mengurapi kita, hidup kita pasti diubahkan. Hidup kita pasti jadi berkat. Hidup kita pasti menginspirasi orang. Hidup kita pasti dinantikan orang. Bukankah hidup kita diubahkan karena perjumpaan dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus? 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Kita baca firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di. Artinya keharuman Kristus itu kita bawa. Keharuman Kristus itu kita bawa. Hidup kita itu adalah kesaksian Kristus yang hidup dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, jikalau kesaksian kita sudah sampai kepada peragaan hidup itu, itulah yang valid, itulah yang benar. Tidak ada seorang pun dapat menghakimi kita. Karena apa? Kita telah melakukannya dan kita menceritakannya, supaya apa yang kita rasakan, yang kita alami, juga orang bisa mengalami yang sama. Dan yang terakhir, ya, Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan adalah kekuatan dan jaminan bagi kita bahwa kita tidak berjalan sendiri dan kita tidak menjadi takut dalam melakukan kehendak Tuhan. Imani ini, percaya ini, bahwa ketika kita menceritakan, kita bersaksi tentang Kristus, yang bekerja yang pertama adalah Roh Kudus. Gak mungkin orang menceritakan tentang Kristus jikalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri kita, mendorong kita sehingga kita dimampukan untuk kita menceritakan tentang Kristus. Dan percayalah bahwa dalam kesaksian hidup kita ada penyertaan Tuhan yang senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tidak perlu takut. Bagaimana kita harus bersaksi? Ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Yang pertama tadi, tentang keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan terhadap saudara. Dorong itu dalam diri saudara. Yang kedua, peragakan perubahan yang sudah diubahkan, dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat, dan hidup kita akan menginspirasi banyak orang. Ingat, hidup orang Kristen harus menginspirasi banyak orang. Karena apa? Itulah keteladanan Kristus dalam hidup kita, kita hidupkan dalam hidup kita sehari, sehingga keharuman Kristus itu dapat dilihat, dapat dinikmati, dapat dicium oleh semua orang. Disitulah kita menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang memampukan kami hari ini, supaya kami dapat menjadi saksi Kristus. Dari apa yang kami ceritakan adalah sesuatu yang kami alami bersama dengan Tuhan. Dan kami memperagakan perubahan hidup yang sudah Roh Kudus kerjakan bagi kami. Ya Tuhan, sertailah kami sepanjang umur hidup kami, sehingga kami menjadi alat pekerjaan-Mu yang efektif. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur segala kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa mengucap syukur dan berkatilah umat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Andre. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan untuk kita dari hidup, dan Pak Andre semakin diberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan rahasia firman Tuhan semakin dibukakan untuk Pak Andre. Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Dan ada 2 amplop yang sudah kita siapkan untuk satu yang berwarna merah untuk operasional gereja, yang berwarna coklat atau coklat itu untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Kita mau bersukacita ya memberikan untuk ibadah gereja ya. Mari sebelum kita memberikan, saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami mau belajar memberikan apa yang kami punya untuk pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera dalam setiap hati kami. Memberikan persembahan Tuhan dengan sukacita. Kau juga memberkati persembahan kami Tuhan, Kau kuduskan, Kau layakkan apa yang telah kami persiapkan, sehingga Tuhan apa yang kami bawa boleh menjadi kemuliaan buat nama-Mu ya Bapa. Kau memberkati jemaat-Mu semakin hari semakin luar biasa, semakin berlimpah dalam kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersukacita memberikan persembahan kami dalam tangan-Mu, dalam persembahan-Mu Tuhan, dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dibawa maju ke depan dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Kita angkat untuk pujian. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
yang kita dengar memberi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Ya, kita sudah diterima oleh Tuhan sebagai anaknya, dan kita akan menceritakan bahwa Bapa kita sangat mengasihi kita. Bapa yang di surga sangat mengasihi kita. Jadilah berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, ya, dan bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Selasa kita akan mengadakan kebaktian lansia dan juga akan latihan ujian, ya. Ada latihan ujian nanti buat Natal. Selanjutnya hari Kamis ada kelompok 1. Hari Sabtu ada kebaktian konsel, dan di hari Sabtu itu jam 5 kami kaum pria sudah latihan puji-pujian, ya. Ada 2 pujian yang sudah disiapkan dan kita berlatih. Nanti dialiri oleh Bapak Molan, ya. Dan saya juga berharap kaum wanita juga sudah mulai berlatih seperti itu. Doakan kami yang belajar hidup baru, dirubah jadwalnya mulai jam 4.30 sampai jam 6, ya. Kita undur karena sekalian buka puasa, ya. Tutup puasa. Jadi hari Jumat sampai Sabtu kita akan puasa sehari full, ya, selama ini. Jadi doakan. Dan saya ingatkan kembali yang belajar hidup baru, dari 12 kali pertemuan ini tidak boleh bolos. Kalau bolos, saya akan tegas, saya tidak akan terima lagi untuk belajar, karena ini sudah masuk dalam tiang-tiang 12 tiang keselamatan, ya. Jadi ini saya akan benar-benar, dan sudah latihan puasa untuk rutin. Dan puji Tuhan, semua program untuk hari besar sudah berjalan dan nama Tuhan dimuliakan. Dan nanti tim dekorasi akan bertemu dengan tim dekorasi gereja yang lain untuk membicarakan dekorasinya supaya bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi yang baru untuk beribadah tempat ini, dan biarlah saudara mendapat berkat dan kami dapat bersama-sama menjadi saudara seiman dalam Yesus Kristus. Amin. Dan kita juga berdoa buat anak Tasya yang sedang sakit, ya. Anak Pak Joni yang sedang sakit, dan kita doa supaya ada pemulihan, supaya dapat beraktivitas kembali, dan nama Tuhan dimuliakan. Baik, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menguduskan. Haleluya. Kita percaya nama di atas segala nama, Yesus. Amin. Kita naikkan ini bersama-sama. Namanya
Bapa kami di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Andre. Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanan dan keluarganya. Dan kami yakin percaya hidup kami yang sudah Engkau berikan arti. Ada keselamatan di hidup kami, ada kepastian di hidup kami. Kami akan menceritakan, kami akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Terima kasih atas penceritaan Bapak Joni ya Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanannya dan keluarganya. Kami mengucap syukur atas song leader, singer, pemain musik ya Tuhan Yesus, penari tamborin. Kami juga berdoa bagi soundman dan multimedia. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa jemaat Tuhan. Engkau lihat ya Tuhan Yesus pergumulan hidup. Engkau lihat keinginan-keinginan, cita-cita dan pengharapan yang ada pada mereka. Tuhan sembuhkan sakit penyakit yang ada padanya. Engkau angkat akar-akar pahit. Haleluya. Tuhan berikan jawaban yang pasti dalam hidupnya. Ada firman yang keluar dari setiap tutur katanya. Syukur Tuhan, syukur, terima kasih. Kami ucap syukur atas saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan berkati seperti Engkau berkati kami di sini. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Naikkan permohonan saudara, naikkan pengharapan saudara pada Tuhan. Karena Dialah Hakim yang adil, Allah yang punya segala, pencipta langit dan bumi, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya Allahku yang hidup, yang bertata di surga, berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami. Ya Yesus, anak Allah yang hidup, yang darahnya tercurah bagi kami. Tuntunlah langkah kaki kami menurut jalan-Mu, menurut Injil keselamatanmu. Ya Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada yang jahat. Ya Roh Kudus penghibur kami, wujudkanlah segala permohonan cita-cita kami di dunia yang nyata ini menurut kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tinggal kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan saja. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya.